Halo anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dengan Bu Ika. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah setelah mencermati teks bacaan, diharapkan siswa mampu menemukan dan menyebutkan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Nah, setelah membaca teks bacaan dengan mandiri, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam membaca dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan pengamatan, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda tetapi tetap satu. Nah anak-anak, kalimat Bhinneka Tunggal Ika berada di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tangkular pada masa Majapahit abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di masyarakat Majapahit. Nah, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, agama, kebudayaan, lagu daerah, suku, tarian-tarian tradisional, rumah adat, makanan, pakaian adat, dan alat musik. Masih banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Tentunya dengan segala perbedaan yang ada tidak menjadikan alasan bertengkar dan saling menyakiti dengan orang lain atau suku lain, tetapi dengan perbedaan yang ada menjadikan kita rukun bersatu sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat. Dari kegiatan sebelumnya, kalian mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membaca bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bahasa, agama, bangsa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah
1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri dari 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Selanjutnya anak-anak, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Nah, berikut Bu Ika sampaikan beberapa kata sulit dan artinya. Yang pertama, ada kata sulit sensus. Artinya, perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Yang kedua, statistik adalah data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Yang ketiga, slogan, kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang keempat, ada etnis, artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Yang kelima, adat, aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah anak-anak, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Pertama-tama, bacalah seluruh kalimat dalam paragraf. Setelah itu, tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Pada paragraf pertama, pokok pikiran paragraf 1 adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Itu sama dengan kalimat yang ada di kalimat akhir paragraf. Untuk pokok pikiran paragraf kedua adalah berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Kalimat ini terdapat di kalimat pertama pada paragraf kedua. Dari kegiatan sebelumnya, kalian mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan adalah cara hidup, yaitu alat transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketika alat transportasi menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi dan pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Apa yang terjadi saat kerbau
menarik pedati, maka pedati akan bergerak juga karena gaya yang diberikan oleh kerbau. Nah, berikutnya mari kita lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, dorong meja belajar pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu tariklah ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan ke posisi semula. Ketiga, ambil selembar kertas yang tak terpakai, lalu lipat dan remas kertas tersebut. Dari kegiatan itu, maka isilah tabel berikut. Aktivitas yang pertama, dengan kita mendorong dan menarik meja, maka hasil yang ada adalah meja akan bergeser. Yang kedua, dengan kita mengangkat tas atau dengan menurunkan tas, maka tas akan bergerak. Dan yang ketiga, dengan kita meremas kertas, maka kertas akan berubah bentuk. Nah, kesimpulannya, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga meja bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Yang ketiga, aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah juga disebut dengan gaya. Jadi kesimpulannya, gaya adalah dorongan dan tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuknya. Kamu telah mengetahui pengertian dari gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Gambar yang pertama adalah mobil mogok yang didorong. Mengapa mobil yang mogok dapat bergerak? Mobil mogok dapat bergerak karena didorong dengan kekuatan otot atau gaya otot. Gambar yang kedua adalah lampu. Lampu kenapa bisa menyala? Lampu menyala karena adanya gaya listrik. Yang ketiga adalah gambar jarum yang menempel pada magnet. Mengapa jarum bisa menempel pada magnet? Itu karena pengaruh dari tarikan gaya magnet. Yang keempat adalah gambar buah yang jatuh dari pohonnya. Mengapa buah bisa jatuh? Karena ada tarikan bumi atau gaya gravitasi bumi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain ada gaya otot, biasanya itu ada pada manusia dan hewan, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan penggunaan gaya otot berikut. Ada anak yang menarik tambang, ada pembuat gerabah, ada ibu yang menggendong anaknya, dan ada sapi yang menarik pedangnya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Dua, pengaruh gaya otot terhadap benda, yaitu satu, dapat memindahkan benda. Dua, benda akan berubah bentuk. Tiga, benda akan bergerak. Dan yang keempat, benda akan mempunyai arah. Nah, anak-anak,
selanjutnya kita akan membaca bacaan tentang seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi dan belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan di Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari berbagai cara untuk membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin semakin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini, gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Nah, anak-anak, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah di Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang hendak berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Ow di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi sebagai piring. Nah, di Papua saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua ini menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, anak-anak, itu adalah bacaan tentang seni gerabah di Indonesia. Informasi-informasi baru apa yang kita dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia? Yang pertama, gerabah adalah
alat-alat dapur untuk masak, memasak, dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi dan belanga. Yang kedua, di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta sejak tahun 1970-an. Yang ketiga, daerah Banyumulek di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terkenal dengan seni pembuatan gerabah dengan karyanya Kendi Maling. Yang keempat, Kendi Maling, lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Yang kelima, karya gerabah Sempet yang berasal dari Pulau Dik, Maluku Tengah. Yang terakhir, tradisi pembuatan gerabah di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar yang tidak menggunakan teknologi. Nah, anak-anak, silahkan kalian cari informasi lain yang terdapat dalam teks seni gerabah di Indonesia. Silahkan kalian cari 3 informasi penting lainnya yang terdapat di teks. Kemudian tulis di buku tematik kalian. Setelah itu jabrikan ke nomor WA Bu Ika ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran tema 7 hari ini. Kita jumpa lagi esok hari pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.